Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK berkarakter. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama slogan SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK berkarakter. Apa kabar Anda dan Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita kembali belajar sejarah Indonesia. Kalau belajar sejarah Indonesia artinya kita nggak move on dong Bu. Ya enggak lah ya. Kita hanya belajar sejarah Indonesia untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar Anda dan Ibu tahu apa saja corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, pernah nggak sih Anda dan Ibu terpikir hidup dalam situasi yang mana tidak mengenal tulisan? Bagaimana ya? Hidup tanpa mengenal tulisan artinya pastinya kita berkomunikasi dengan sebuah simbol. Nah, itulah yang terjadi di zaman praaksara di Indonesia. Nah, zaman itu terjadi berjuta-juta atau beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam kehidupan sehari-hari, Ananda Ibu pastilah pernah menggunakan handphone, yang mana handphone tersebut dari tahun ke tahun selalu berubah bentuk, selalu berubah modelnya, selalu berubah cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan satu corak kehidupan dalam kebudayaan kehidupan kita. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Apa sih praaksara Indonesia itu? Praaksara adalah di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Maka praaksara adalah masyarakat belum mengenal tulisan. Masa di mana masyarakat belum mengenal tulisan. Untuk lebih jelasnya, Anda dan Ibu bisa memperhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara Indonesia. Pada materi ini akan terbagi menjadi beberapa submateri, yang mana yang pertama akan kita bahas adalah tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, pada saat perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ini ada beberapa teori yang akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bumi. Salah satu teorinya adalah teori geologi. Nah, pada teori geologi ini perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan perkembangan atau 4 tahapan masa. Yang mana 4 tahapan masa tersebut adalah yang pertama ada masa Arkeozoikum, yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga ada masa Mesozoikum, dan yang keempat ada masa Neozoikum. Nah, keempat masa ini akan kita bahas dan kita kupas satu persatu. Yang mana yang pertama akan kita bahas adalah masa Arkeozoikum. Nah, di mana masa Arkeozoikum adalah zaman tertua atau zaman awal atau permulaan dalam sejarah perkembangan bumi yang berlangsung kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada zaman itu, keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara-udara masih sangat panas, sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Nah, yang kedua ada masa yang akan kita bahas adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum merupakan zaman primer kelanjutan dari Arkeozoikum. Diperkirakan berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu.
Pada masa itu terjadi penurunan suhu yang mengakibatkan bumi lambat laun menjadi dingin. Adanya tanda-tanda kehidupan yang semakin jelas, yakni dengan munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri dan sejenis amfibi. Nah, yang ketiga ada masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut pula dengan zaman sekunder atau zaman reptil. Berlangsung kira-kira 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini terjadi pertumbuhan kedua dalam tingkat kehidupan makhluk hidup. Pada zaman ini muncul pula reptil raksasa dinosaurus dan Atlantosaurus, serta jenis burung dan binatang terbang lainnya. Kemudian yang keempat ada masa Neozoikum. Masa Neozoikum atau Kainozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Pada masa tersebut, keadaan bumi sudah mulai stabil, kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam. Pembagian zaman Neozoikum antara lain sebagai berikut, ada zaman tersier dan ada zaman kuarter. Nah, zaman ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada zaman tersier. Zaman tersier dapat disebut sebagai zaman ketiga. Jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup dari binatang jenis-jenis binatang menyusui seperti kera dan monyet. Zaman kuarter. Zaman kuarter dapat disebut sebagai zaman keempat, mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Yang pertama ada masa Pleistosen. Masa Pleistosen atau Dilaphyllum adalah zaman es atau glasial, berlangsung sekitar kira-kira 6.000 juta tahun yang lalu. Pada masa ini kehidupan manusia mulai ada. Masa ini ditandai dengan mulai munculnya atau mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara karena terjadi perubahan iklim yang terus-menerus. Yang kedua ada masa atau zaman Holosen. Masa Holosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai muncul Homo sapiens atau manusia cerdas seperti Homo wagekensis. Spesies tersebut merupakan nenek moyang dari manusia modern saat itu. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, bagaimana perkembangan makhluk hidup di bumi? Yang pertama melalui teori Harwood-Urey yang menyatakan kehidupan terjadi pertama kali di atmosfer atau udara. Pada saat tertentu, atmosfer yang kaya akan CH2, NH3, H3, H2O karena ada loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmetis. Terjadilah asam amino yang mengakibatkan adanya kehidupan. Yang berikutnya ada teori Charles Darwin. Ilmuwan ini berkebangsaan Inggris. Semua kehidupan memiliki leluhur yang sama, itu menurut teori Charles Darwin. Teori ini dikenal dengan nama teori evolusi. Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis primata. Manusia berasal dari kera. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia akan dijelaskan berikut ini. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi tumbuhan flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan secara lama. Nah, apa saja faktor-faktor penyebab terbentuknya Kepulauan Indonesia? Faktor-faktor utama terbentuknya Kepulauan Indonesia itu adalah yang pertama ada tenaga endogen dan eksogen. Kemudian ada perubahan iklim dan yang selanjutnya adanya letusan gunung api. Akan Ibu jelaskan satu persatu apa itu tenaga endogen dan eksogen, kemudian perubahan iklim dan letusan gunung Merapi. Tenaga endogen
adalah pergerakan lempeng tektonik, dimulai pada masa Mesozoikum 60 juta tahun yang lalu dan berlanjut pada masa Neozoikum. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah timur laut Indonesia. Lempeng Eurasia berada di bagian utara Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah berombak, bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yakni atmosfer, air, dan organisme. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang perubahan iklim. Turunnya muka laut sekitar 60-70 meter di bawah muka semula. Hal ini disebabkan oleh bagian terbesar air di dunia membeku atau disebut dengan zaman glasial. Kondisi ini berlangsung pada kala Pleistosen antara 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu atau disebut dengan zaman es. Pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia sudah mulai stabil terhubung. Nah, penelitian yang akan dilakukan oleh Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam 2 wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah West. Agar Anda dan Ibu lebih memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi, silakan Anda dan Ibu memperhatikan tayangan video berikut ini.
dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi dan dari tayangan video yang telah Ananda Ibu lihat, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, benar. Kesimpulannya yaitu secara garis besar adalah ada 4 tahapan perkembangan bumi, yang mana 4 tahapan perkembangan itu adalah yang pertama masa Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum, di mana 4 tahapan perkembangan bumi ini mengalami adanya corak kehidupan dan adanya hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda Ibu mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan ini. Nah, adapun tugasnya adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan jelas. Yang pertama, coba Anda jelaskan 4 tahapan perkembangan bumi menurut teori geologi. Yang kedua, dalam pembentukan bumi terdapat beberapa teori. Coba Anda jelaskan masing-masing teori tersebut dan siapakah tokoh dari teori yang ada. Yang ketiga, faktor utama terbentuknya Kepulauan Indonesia ada 3 faktor. Coba Anda jelaskan masing-masing faktor tersebut. Yang keempat, coba sebutkan nama teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan sebutkan isi dari teori tersebut. Yang kelima, pembagian zaman Neozoikum ada 2 bagian. Jelaskan masing-masing. Nah, tugas tadi silahkan Ananda Ibu kumpulkan di Google Classroom kita. Nah, Ibu tunggu paling lambat 5 menit sebelum jam pembelajaran kita hari ini selesai. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Minggu depan kita tetap belajar dengan materi atau tentang bab corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Tapi dalam subbab tentang manusia-manusia purba. Nah, pasti seru kan? Nah, kita sampai jumpa minggu depan dengan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.